Kalau ada update langsung pakai celana. Kan anjing gue. Tolong berarti mengira. Kita terus anjing kita ngapain datang di waktu yang tidak tepat. Ya kira. Ya jadi apa ya boy? Tapi maksudnya sedih lah kalau ini masuk masa lalu. Tema cok. Masuk tema ya? Nah, masuk tema. Ya begitu. Karena kita juga karena pulang itu kan dari dulu kan kuliah di kota Cirebon. Sebenarnya belum kota ya. Maksudnya masih di perbatasan kabupaten ke kota, dan pulang itu kan banyak ke Pantura, sehingga banyak mendengar urban legend. Nah kita sempat pernah dapat cerita ini dulu kalau nggak salah di tahun 2018 tahun apa, ini sempat viral juga ceritanya di kalau nggak salah Instagram atau apa gitu cerita. Ada di Jalan Pantura itu ada mobil ditemukan ceritanya itu di tengah sawah. Mobil pribadi satu keluarga ini melewati Pantura, dan itu mobilnya ada di tengah sawah. Ditemukanlah mobil itu, akhirnya kan ramai tuh dari artikel yang kita baca. Nah, ditemukan pagi hari, tapi setelah dicek itu tidak ada bekas roda mobil ini dari jalan ke tengah sawah tersebut. Iya, karena kan kalau Betul. maksudnya ada harus ngelewatin kayak semak-semak dulu. dan di pinggir jalannya kan mungkin ada batu kerikil. Ada batu kerikil dan itu nggak ada bekasnya sama sekali. Betul. Dan dari artikel yang kita baca lagi bahwa ketika ditanya kesaksian si pengemudi dan yang megang kamera penumpang ini, bahwa kesaksiannya dia merasa bahwa ketika malam itu bisa mobil ada di situ, dia tuh berhenti di rest area. Kita nggak tahu tepat. Kita nggak tahu tepat di mana daerah itu, karena kita dekatnya dari internet baru ceritanya. Tapi menurut kita ini adalah hal horor. Kembali lagi tadi gue highlight lagi bahwa horor itu adalah sesuatu hal yang nggak bisa gue jelasin secara logika. Berarti itu tuh kayak kalau ditemuinya sih kayak kecelakaan ya. Betul. Jadi dari jalan pinggirnya sawah, tiba-tiba dia ke sawah. Ya, mobil itu ditemukan ada di sawah. Tengah sawah. Dan ketika pagi dicek itu tidak ada bekas roda. Dan kalau lo tahu sawah itu kan tanahnya tanah lembek, tanah liat. Iya. Harusnya membekas. Berarti itu jadi bukan pas lagi musim hujan. Soalnya kan biasanya sawah kalau waktunya musim kemarau dia kan kering tuh biasanya. Enggak, itu pas musim hujan. Jadi sawahnya tuh ada airnya. Jadi tanahnya lembek. Dari foto-foto dan video yang tersebar pada saat itu. Nggak logik kan? Dia tiba-tiba terjebak di tengah sawah. Di tengah sawah. Sebenarnya banyak kejadian yang sama yang di tengah hutan dan sebagainya. Tapi menurut gua ini adalah hal yang horor. Sehingga menyebabkan kayak utopia lah kalau kita bilang. Karena kesaksian daripada pengemudi, dia bilang malam itu dia menyetir karena mungkin kantuk yang terasa, akhirnya dia melipir ke rest area, dia bilang. Ketika dia makan apa, kemudian langsunglah tidurlah di mobil itu. Ketika pagi dia bangun, kok saya di tengah sawah. Akhirnya ramai lah di situ kejadian. Sampai diberitakan pada saat itu artikelnya. Tapi dia nggak sendiri. Oh, ada beritanya. Jadi dia tuh ada beritanya loh. Nanti teman-teman bisa googling sendiri ya. Bisa googling sendiri, penasaran di situ. Tahu gue masih ada kalau nggak salah ceritanya, di tengah sawah dan itu nggak ada bekas. Itu udah nggak masuk di akal menurut gue, dan itu horor. Itulah yang terjadi. Itulah maksud gue misteri daripada Jalan Pantura ini. Yang mana kalau menurut gua ngedengar dari cerita Bagus, ngedengar dari cerita Ugi yang mana ada kaitan horor ini, menurut gua itu bukan hal yang wajar juga sih di Pantura. Karena kebetulan sekolah SMA gua juga dulu kan dekat Pantura. Dan gua banyak cerita horor juga tuh dari Pantura. Nah, ngomongin sekolah sama horor, gua ada satu kisah lagi. Woi, dari Pantura. Gimana tuh? Pantura. Jadi dulu jadi rumah kita kan diapit sama 2 perempatan. Iya. Perempatan yang pertama, perempatan yang kedua. Rumah kita ada di sini. Ini kisah dari kecelakaan di perempatan kedua. Yang dekat jembatan itu. Yang dekat jembatan. Jadi itu tuh waktu bulan puasa. Hari berapa sebelum Lebaran kejadiannya itu. Oh, lagi Ramadan. Hari berapa sebelum Lebaran. Ada 3 pemuda yang masih Remaja lah.
3 remaja yang masih sekolah di bangku SMP juga. Oke. SMP. SMP. Anak SMP. Anak SMP. Dia ceritanya ngabuburit. Kalau di sana spot ngabuburitnya itu dari desa gua agak nyebrang ke jalan raya terus agak ke arah rumahnya si Ugi sama Sulung. Oh iya. Di situ banyak tuh spotnya. Tajil-tajil apa banyak di sana. Dan 3 pemuda itu habis ngabuburit. Selesai ngabuburit lah dari sana. Dia pulang sampai perempatan. Jadi sampai perempatan itu dia nunggu dulu. Berhenti sebelum nyebrang, tengok-tengok. Setelah itu dia langsung gas lagi. Nggak taunya ada mobil dari sini, dia nggak kelihatan. Dari arah kiri. Arah kanan. Arah kanan. Dia nyebrang, tabrak lah. Dan semuanya itu lindas. Mobilnya mobil gede Pak. Mobil Puso. Lindas. Truk ya, truk. Iya, Puso. Jadi terus si 3 ini mati di tempat langsung. Meninggal di tempat. Aspal ya. Langsung. Itu anak SMP Anak udah bisa udah boleh diperbolehkan berkendara sama orang tuanya. tuanya. Walaupun secara hukum belum boleh ya. Iya. Oh, itu jangan ditiru berarti ya. Iya. Ditiru itu. Jadi jangan ditiru. Dan akhirnya ya bener lah. Jadi kecelakaan lah. Terus Terus yang bikin horornya setelah beberapa hari kejadian dan biasanya kalau liburan lebaran itu agak lama ya setelah Iya, betul. iya. Bulan sama 1 minggu setelahnya kalau Iya. sekarang kan. Iya, iya. Dulu berapa? Berarti ini setelah lebaran. Setelah lebaran seingat gue sih ya seminggu lebih lah. seminggu lebihan. Iya, Terus? 2 mingguan. Jadi itu dia kan sekolah murid salah satu murid di satu sekolahan ya. Di satu sekolahan. Jadi pada malam hari di sekolah tersebut, yang satu muridnya ini nih, katanya ada di sekolahan tersebut pada malam hari. Gimana? Jadi ini berdasarkan security yang cerita ya. iya, Jadi iya. ada Oke. sekolah ada security-nya. Dia biasanya keliling kalau malam kan, Iya. pasti ngejaga. Ketika keliling di kelasnya dia Ada menampakkan sosok itu. si A nih menampakkan. Si security-nya itu dong tanya dong masih libur. Iya. Weh kamu ngapain di sini? Aku nggak jawab. Bentar, itu tiga-tiganya atau salah satunya aja? Satunya aja. Yang sekolah di situ. Yang sekolah di situ. Oke. Yang setahu gue sih yang duanya nggak sekolah di situ ya. Oh, beda sekolah. beda Sekolah. Oke. Jadi dia masuk tepat di kelasnya dia. Security langsung mergokin, dia langsung nanyain, kamu kenapa sih masuk? Ini kan masih malam gitu. Kamu kenapa ada di sini? Dan liburan juga. Jadi masih liburan juga. Ini kan malam, ngapain lu Ini kan sekolah malam. istilahnya gitu. Ngapain gitu tuh. Ah, Terus dia nggak jawab, tapi dia langsung lari lagi tuh. Ke? Keluar kelas. keluar. Keluar kelas. Itu tuh posisinya kayaknya sih, seingat kita ya, si siswanya masuk, weh ngapain? Si security nih security nih. Security-nya nanyain dari jauh. Pas mau masuk lagi dianya udah langsung keluar. Pas dikejar itu nggak ketemu Pak. Oke. Oh my god. Kebetulan si security ini hafal sama si A tersebut. Tahu lah namanya. Istilahnya udah apa lah muka-mukanya ya. Udah hafal. Tahu namanya malah. Tahu namanya. Kenal tahu namanya. Terus Singkat cerita setelah liburan selesai masuk tuh. Si bapak ini nanyain ke temennya yang biasa bareng sama dia. Kalau berangkat kan ada yang Ada bareng. CS-nya lah ya. Ada CS-nya lah kalau di sekolah. ada CS1. gerombolannya lah gitu. CS1 mau motor Pak. Dia nanya ke temennya tuh, waktu liburan malam-malam si ini ke sekolahan ada apa ke kelas? Ya. Ngambil buku Iya. atau apa kah? Hmm. Kata si security-nya. Security. Kapan Pak? Waktu hari ini. Itu sebelum Hamin berapa sebelum masuk. Iya. Dan posisi itu udah meninggal. Si temennya kaget dong. Kaget. Dia langsung cerita, Pak, si ini tuh udah meninggal kecelakaan sebelum lebaran Hamin berapa dan langsung meninggal di tempat. Wah. Berarti posisinya security nggak tahu tuh ya? Nggak Berarti nggak tahu posisi Dan plot twistnya itu adalah ketika dia bertanya ke temennya. Iya. Dan ini mah Ini jauh. pas kejadian itu kebetulan gua ada di situ di perapatan. Gua lagi arah balik Iya, sama iya. bapak gua dan Dan gua langsung. melihat langsung mayat-mayatnya ada di situ kan ada satu manusia yang apa ya, yang
udah spesialis kalau ada kecelakaan tragis itu Hmm. dia yang ngambilin. Iya, biasanya Yang gua ada. pernah cerita tuh. Iya, iya. Dia ngambilin jantungnya, ususnya. Tapi bukan medis dong, Bukan. warga situ. Sukarelawan. 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 Dia langsung ngambilin. Gua ngeliat sendiri darah diambil kayak gitu tuh. Aduh, gimana sih gitu. Security-nya nanya ke itu dan Temennya plot itu. Plot twist-nya twist-nya adalah sudah itu. meninggal. Gue udah bayangin security nggak tahu apa-apa malam-malam lagi ngejaga. Itulah kita bilang bahwa setiap pekerjaan itu ada resikonya. Ada Ada resiko daripada security kerjanya. Malam-malam bermaksud untuk mengamankan aman dari manusia, tetapi tidak dari makhluk-makhluk yang seperti itu, Bro. Kalau tanyain, Security-nya juga canggung gitu ya. Apa ya? Kayak nggak biasanya Ya itu. shock lah. ya shock lah pasti lah malam-malam terus pas dikejar nggak ada. Ya maksudnya aneh aja sih anak sekolah malam-malam ke sekolah tuh ngapain Dia kalau nggak positif. ada kegiatan. Tapi masih positif Positifnya ambil buku ngambil mungkin. buku atau Ah, apa yang masih lagi berpikir ditolong. positif ya? Masih berpikir ke situ. Nah, sorry. Si anak ini yang ke sekolah pakai seragam. Saya kurang tahu kalau itunya. Oh, nggak tahu detailnya. Nggak tahu gitu. Yang jelas sosoknya itu. Oke. tapi diceritakan bahwa sosoknya ini mirip si korban kecelakaan. Dia tadi. si korban dan kelasnya betul di situ, dia masuk ke kelas tersebut. Bayangin. Dan plot twistnya ketika security nanya itu katakanlah bahwa nih temennya, bahwa itu si Apip. Apip bisa gitu. Habib yang Jangan. Dia kan enggak maksudnya dia. Contoh. Bisa contoh kan. Contoh. Kemarin malam-malam kesini ngambil buku atau gimana ya? Dan Soalnya Bowo malam-malam jawab, ke situ. soalnya malam kan. Bowo jawab, lah itu meninggal loh kemarin ya. Coba bayangin yang kalau jadi security nggak, wah shock banget. Contohnya kan. bisa yang lain nggak? Wah, berarti yang gue lihat siapa tadi? Dan ini kejadiannya di Pantura yang sama jadi. Pantura yang sama. Di Dan dekat kebetulan rumah dia. sekolahnya itu sekolah SMP-nya nggak terlalu jauh lah dari Pantura. Masih di pinggir jalan Pantura apa Enggak, masuk? tapi udah masuk ke desa-desa, tapi nggak terlalu jauh. Wow. Suara yang depan kedengeran di Asbak. Itu Pak, serem Pantura serem banget. Ada lagi nggak? Lu ada nggak? Tapi itu aja udah cukup merinding ya. Kita kalau jadi security mungkin wah Mission kita. kemungkinan. Iya, bisa. itu serem. Tapi memang resiko dari security memang begitu kan. Bukan lagi mengamankan tentang Iya. apa namanya? Itu baru security sekolahan, gimana security rumah sakit? Berarti bisa diambil kesimpulan untuk keberlangsungan podcast kita narasumbernya banyakin security aja kali. Bisa jadi. Biasanya Pasti banyak ceritanya. Masih banyak ceritanya. Tapi memang dengan datangnya Babus ini banyak menyebabkan apa maksudnya banyak menimbulkan cerita-cerita dari Pantura. Ya kan kita tahu kan kebanyakan kan horor itu adanya di mana sih di rumah. Ternyata Pantura juga Pantura juga banyak. banyak. Terutama security. Banyak banget. Tadi gitu kan. Iya. Karena jarang ada yang mengangkat cerita Pantura. Tapi bagus lah kalau nggak banyak orang yang angkat bagus. cerita Pantura gitu kan. Soalnya kalau sering diangkat takutnya orang Betul akan takut. jadi Parno. ntar akhirnya hal yang logik bisa dipura-pura di Unlogic kan. Apalagi sekarang Pantura lagi naik kan, ngeluarin lagu Iya. Apa tuh? The Pantura. Oh, Anjing. iya. Ada kopinya juga itu. Kopi apa tuh? Kopi Pantura. Iya. Apa sih? Tahu. Emang ada. Gini, ngomongin masalah Pantura juga ya. Ini pengalaman pribadi abang gua sendiri. Oke, dari abang lu datang. Dari abang gua. Abang lu security. Bukan. Abang gua Satpam. bukan. Sama aja deh. Ya, Ya, Linmas jangan-jangan. Beda dong. ya jadi Coba balik, abang gua itu dulu dia merantau di Bekasi kan. Oke. Kalau sekarang udah di rumah. Iya. Dulu itu beliau itu sering lah keluar kota gitu ke Bekasi gitu. Nah perjalanannya itu ya harus melewati jalan Pantura tadi. Pasti. Nah ada waktunya abang gua tuh kan pulang ke rumah kan. Entah ada acara apa gitu di rumah gua lupa. Jadi abang gua tuh memutuskan untuk pulang ke rumah ke Cirebon. Nah abang gua tuh ada dua. Ada abang kandung gua. Ya. Ada lagi abang tiri hasil pernikahan dari bapak gua. Oke. Tapi di Bekasinya itu rumahnya nggak jauh lah intinya, berdekatan, Rumah berdekatan. tapi masih dekatan. Masih dekat gitu. Nah, terus entah ada hal apa gitu yang mengharuskan mereka pulang ke rumah, gue lupa karena gue masih kecil. Mereka berdua tuh pulang
naik motor boncengan. Berdua. Iya, Satu yang motor. satu motor. Kakak Ya, kiri sama kakak kanan. kakak kandang, kakak kandung. Oh, kakak kandung. kandung. Nah, mereka bonceng kan berdua gitu. Ini gue lupa persisnya di mana gitu ya tempat kejadiannya. Cuman kayaknya sih perbatasan antara Subang Indramayu gitulah. Oh. Jadi mereka berdua naik motor boncengan jadi jalan Pantura gitu. Nah, terus kondisinya pada saat itu malam. Karena memang abang gua tuh selalu melakukan perjalanan malam karena lebih Cepat dan efisien. iya, jadi lebih nggak banyak kendaraan lah, jadi lebih cepat. Terus mereka pulang sampai di Pantura, kondisinya malam. Dan zaman dulu itu sekitar tahun berapa ya? 2010 ke bawah lah. 2010 ke bawah. Udah lama, ini 14 tahun yang lalu. Ya kurang lebih 2010 ke bawah. Nah, terus kondisi jalan Pantura itu kan belum banyak penerangan ya. Iya, Belum ada, mungkin ada tapi mati bisa jadi gitu. Nah, jalanannya tuh gelap gitu. Nah, terus ini terjadi, jadi di tengah perjalanan itu abang gua dua-duanya tuh ngelihat, abang gua yang nyetir ya, abang kandung gua itu ngelihat di depannya itu ada orang mau nyebrang. Oke. Ya. Ini kondisi gelap nih, kanan kiri sawah, ya. Terus jalanan juga gelap. Penerangan itu hanya ada pada di motor. Oke. Lampu motor. Lampu motor. Nah, ketika lagi nyetir, abang gua dia ngelihat ada orang yang mau nyebrang. Oke. Ada orang yang mau nyebrang, terus nggak tahu kenapa si orang ini berhenti di tengah jalan. Berhenti di tengah jalan. Refleks abang gua berhenti dong gitu kan. Nah, berhenti. Nah, cuman nggak jauh gitu. Jaraknya tuh kayak sekitar 5 meter. 20 meter, 20 sampai 30 meter ke depan gitu. Jarak. Cukup jauh ya? Iya. Berarti kelihatan tuh dari jauh ada yang mau nyebrang. berarti. Kelihatan. Terus abang gua minggir berhenti gitu. Ditanya sama abang gua yang di belakang. Iya. Abang gua kan namanya Tono ya. Ngapain Ton berhenti gitu kan? Oke. Iya dari dulu ada yang mau nyebrang katanya. Ada yang mau nyebrang. Emang kenapa orang mau nyebrang aja gitu kan? Kata yang bonceng. Kata abang gua yang bonceng gitu kan. Enggak, lu lihat dulu nih gitu kan. Iya. Yang nyebrang apaan gitu kan. Dilihat sama abang gua yang bonceng. Dilihat. Terus dilihat itu ada orang, ada sosok. Oke. Tanpa kepala. Iya. Lagi berhenti di tengah jalan. Itu sambil nenteng kepalanya sendiri. Real. Ini yang gue nggak tahu cerita ini asli atau enggak, tapi yang jelas abang gue yang nyaksiin. Nenteng kepalanya. Iya, jadi gue nggak tahu itu si sosok ini tuh nenteng kepalanya sendiri atau kepala orang lain, tapi intinya sosoknya itu nggak ada kepalanya. Terus di tangannya tuh sambil nenteng kepala gini lagi berdiri tengah jalan. Leher doang. Iya. Leher doang nggak ada kepala, terus dia diteng-teng. kepalanya Ini mungkin ceritanya kayak urban legend di kita orang namanya Daska. iya, Daska tuh endasnya. Endasnya langka. Atau endasnya nggak ada. Kalau kita kan biasanya ada orang nyebrang jalan raya kan lebarnya Lebar. pasti Iya. kita ke kirinya atau ke kanannya. Betul. Itu Iya. kenapa kakinya dia berhenti? Karena kenapa abang gua berhenti, karena yang dilihat nggak wajar. Gak wajar yang nyebrang nih. Mungkin kalau yang nyebrang orang biasa-biasa aja, abang gua masih tinggal nungguin dia nyebrang aja. Atau tinggal Bahkan gak usah ditungguin, dia jalan sendiri. Jalan Kita tinggal Iya, tinggal. iya, makanya Berarti Wah. si sosok berhenti di tengah jalan sambil berdiri. sambil berdiri megang kepalanya Madepnya ke kakak lu apa madep ke ke, ya pokoknya mau nyebrang ke depan gitu. Jadi misalnya berarti nyampingin gitu. nyampingin. Jadi ini abang gua, ini jalan nih. Ini gua sampai gemeter ya ceritanya. Iya. Terus ya di sinilah gitu Iya, kan. iya. Ya, mau nyebrang sini Iya. gitu. Berhenti. Kakak lu berhenti dulu akhirnya. Berhenti dulu abang gua gitu karena yang nyebrang nih aneh gitu Aneh. sosoknya, yaitu tadi yang tanpa kepala itu. Terus Sorry, kita pertegas lagi. Iya. Itu kepalanya dipegang di tangan kanan atau di tangan kiri Berarti nggak kelihatan tuh. kelihatan. Oh, lu jalan kayak gini. Enggak. kan dia Jadi berdiri tuh diam tuh. pokoknya yang kepalanya itu kan ini jalan nih, Yang di hadapan kakak lu berarti. kelihatan lagi dipegang gini. Wow. Nah terus kan, Tapi ada yang iya makanya gue juga bingung gitu. Nah terus ditungguin kan sama abang gue, nggak berapa lama dia lanjut nyebrang. Nah, terus ya dia menghilang dalam kegelapan gitulah. Karena kan kanan kiri gelap nih, sawah gitu ya. Iya. Berarti cuma satu-satunya orang yang lewat cuma kakak lu doang. Cuma abang gue doang pada saat itu. Karena pada saat itu memang Pantura mungkin lagi sepi kali. Iya.
sih. Jarang orang yang mau. Bisa sepi karena nggak ada momen-momen besar di Betul. di pada game itu. Ditambah memang kalau setahu gua memang pada saat itu di perbatasan Subang sama Indramayu, jalan kan di perbatasan Subang Indramayu, memang jalannya dari memang perbatasan Cirebon ke Indramayu. Iya, kurang lebih gambarannya kayak gitu. Tapi Pantura emang ada jam-jam sepinya. Gua sebagai yang Iya. tinggal di pinggir jalan Pantura bener ya. Antara jam 2 sampai jam 3 itu sampai jam 12 ke atas lah, pokoknya jam 12 ke atas sebelum subuh. Emang bener nggak ada suara mobil seringnya. Sama sekali kosong. Cuma satu motor satu. Kecuali mau Idul Fitri ya. Iya, kalau Idul Fitri. Kita kira itu begitu cuma ada di film-film doang. Iya, ternyata ada di Pantura Serem begitu. banget. Tapi yang ngeri ya. Iya. Wah, gitu. Dan lagi yang bonceng bilang lu ngapain berhenti ton gitu kan. Iya. Ada yang mau nyebrang katanya. Kata yang bonceng kan logikanya, lu ngapain berhenti lu orang mau nyebrang doang. Iya. Kata abangnya, lu udah lihat sendiri lu siapa yang mau duluan, dua-dua tuh udah melongo. Wah, apaan tuh gitu kan. Tapi dua-duanya lihat kan? Dua-duanya lihat. Bener-bener disaksiin sampai dia jalan lewat. Iya, sampai dia ya menghilang aja gitu. Lewat tuh terus kayak ke arah sawah gitu. Kan gelap. Terus nggak kelihatan. Terus ditungguin sama abang gua. Make sure kan. Masih ditungguin. Ya maksudnya dia mau lewat juga bingung Nggak berani dia. gitu. Dia pastiin dulu nih makhluk udah bener-bener hilang gitu. Terus baru Atau dia bonceng tiga di belakang. bisa jadi kalau muat ya, kalau muat. Terus Terus ya udah terus ditungguin nggak berapa lama abang gua lewat udah nggak ada. Enggak, itu nungguinnya di tepi jalan apa? Di tepi jalan dong kalau tengah Dia masih- jalan. masih- Minggir pasti. masih Minggir. nungguin tadi ya di posisi tadi. Iya nungguin. Make sure kalau kalah pas lagi lewat wah gitu Ya, kan. iya. Atau lagi lewat kepalanya gelinding kan Gelinding. Alah. gokil juga ya. Gokil juga tuh. Nah, terus Jumpscare. nggak berhenti sampai di situ, terus nggak lama dari situ mereka kan mau ke pom bensin gitu. Ke pom bensin, nyari pom bensin, mau kencing, Istirahat lah ya. mau buang air kecil. Kayaknya mereka berhenti di salah satu pom bensin. Nah pom bensinnya juga aneh nih. Itu pom bensinnya sepi sama sekali, Gak ada. nggak ada orang, nggak ada yang jaga, nggak ada pengunjung yang lain. Gitu. Iya. Akhirnya ya udah, namanya udah kebelet ya. Mereka ke toilet. Cuman dirasa-rasa nih pom bensin kok aneh gitu. Ini kok Kata Bang Ira. sepi banget. Harusnya biasanya kan kalau pom bensin Pantura kan Ada 24 jam dong. Warung-warung. Operatornya juga 24 jam kan? Lampu nyala semua. Nyala cuman remang-remang. Soalnya kalau pom bensin itu kan biasa dari Iya. pintu masuk awal Pagar. dari Udah Oh, dibatasin. Itu dibuka dan masih remang. Ya lampu nyala cuman Enggak terlalu terang. nggak terang kayak pom bensin zaman sekarang lah gitu. Iya. Maksudnya agak gelap gitu ya. Terus sempat isi bensin. enggak, karena nggak ada yang jaga. Isi sendiri. Enggak, itu bukan self service. Oke. Bukan. Jadi abang lu kan karena melihat keadaan itu mungkin masih shock atau gimana. Iya. Kemudian karena tadi pengen kencing akhirnya ada pom bensin, dia berhenti lah di pom bensin ini. Berhenti di situ terus ya buang hajat segala macem gitu kan. Cuman dia dirasa-rasa sama dia ini kok pom bensin aneh juga nih pom bensin gitu kan. Iya. Nah biasanya pom bensin itu kan pinggir jalan, entah belakangnya tuh kan pasti ada tembok yang nutupin dong Iya, area pom betul, bensinnya, betul. pembatas antara pom bensin sama pemukiman Area warga ini, atau iya. apa gitu. Aneh juga nih, abang gue penasaran. Nah dari pembatas itu kelihatan abang gue di lihat gini bilang itu di belakangnya kuburan. My God. Sampai segitunya di sedetail itu. Iya maksudnya dari kan kejanggalan itu tuh Iya. serem banget ya abangnya ya. ya maksudnya kan dari toiletnya kan pasti pinggir Paling pinggir dan dan paling belakang kan, belakang. paling Iya, belakang iya, bagian iya. pom bensin kan. paling sudut lah. Iya aneh juga pas dilihat-lihat, ngeliat sekitar belakang pom bensinnya kuburan. Ternyata. Terus kata abang gua, ini pom bensin juga aneh juga nih. Cabut udah. Dan tidak tahu ketika masuk pom bensin abangnya udah ngeliat kalau ini gak ada penjagaan. Memang bisa dijelaskan secara logika. Kalau nggak ada penjaganya memang iya. Iya. Mungkin lagi ganti shift. Bukan diganti sih sebenarnya ganti-gantian. Ada yang istirahat, Ada yang istirahat. Bisa Mungkin jadi yang lagi istirahat ada, yang lagi jaga ada, tapi lagi Betul. beli makan bisa aja. Tapi kan sebelum ini kejadian abangnya udah melihat sosok yang Iya. gas kayak itu. Wah itu ngeri banget sih kalau ngeliat ya. Dan ketika dia Itu tuh sumpah itu. Ngeliat ke jalan cari apa? Make sure bahwa itu ada yang jaga tuh. Dia tetap nyari ada yang jaga. Iya.
Itu dia. Iya. Jadi dia udah seperjalanan itu dia udah kayak digangguin berarti ya, Toh ya. Kita bilang. Tapi berani banget sih kakaknya. Iya. Mungkin kalau dia bawa super glue disambungin tuh kepalanya tuh. Enggak gitu dong. Haiki sih. Frankenstein. Lebih ke Haiki nempel langsung. Lem Korea sih. Iya. Tapi memang urban legend Daska juga memang lumayan ini sih. Lumayan seru. Hantu jeruk purut Ah, Daska juga. Daska juga masuk. Oh, itu tuh. Iya. Kirain hantu bentuk jeruk. Kepalanya jeruk kira-kira. Enggak gitu. Halloween. Halloween Labu. itu. Kalau itu memang hantu jeruk purut juga kan memang Daska kalau kita bilang. Oh, di sini ya Daska namanya. Daska namanya. Oh, baru tahu. Daska. Itu baru tahu dah sekarang. Baru tahu, iya. Iya. Daska tuh singkatan dari Ndaselaka. Atau Daska atau kepalanya tidak ada kalau dalam bahasa Indonesia. Oh, tapi tadi yang kakaknya dilihat bukan Daska. Kan kepalanya ada dipegang. Iya, tapi maksudnya dia tidak nyatu dengan Dasgel. Dasgel. Dasgel atau kepala Dasteng. gitu. Das di teng-teng. Oh iya berarti bagus. Dasteng. Bisa juga begitu. Kakaknya berani gitu. Tapi udah masuknya ke Kaira berarti break in dong Bo, kalau kita Iya, bilang. pasti lah. Dia sampai karena dia mengetahui bahwa oh, kayaknya ini nggak bener nih. Makanya di make sure. Make sure lagi tuh Iya. pas pipis ngeliat Kuburan. kuburan. Pantesan nggak enak nih rumah apa namanya Mencurigakan. pom bensin itu. Nah itu loh banyak cerita Pantura begitu. Tapi gue mah salut sama orang-orang yang sebagai sukarelawan yang membantu jenazah Ya, itu kecelakaan. meninggal untuk di evakuasi Iya, gitu tuh. Betul. Iya Kayak- sih, emang berat sih itu. Iya, emang butuh Mental yang Keberanian juga. backgroundnya bukan kedokteran dong. Betul. Iya. Nggak biasa sama hal-hal seperti itu. Betul. Tapi dia berani untuk mengambil jeroan, jantung, usus, Iya. hati, sambel. Enggak gitu dong. Tapi bisa jadi Jadi itu segala jamblang. orang-orang Keren, itu keren, keren. itu biasa dia ngelakuin jadi panitia kurban. Mungkin. Latihannya kan di sana. Iya. Tapi berarti kan ya barangkali ada kecelakaan nih. Ini kan ini anjing apa? Sorry gue potong dulu ceritanya nanti barangkali teman-teman yang nonton bisa juga share ceritanya ke email kita. Nah, bisa temukan email kita di deskripsi ya, Bu. Iya, di deskripsi. Balik lagi, masih ada cerita nggak sih? Lanjut ke cerita bagus. Sukarelawan. Oke, Ada teman gua, pamannya itu sebagai sukarelawan. oke. Yang kalau ada kecelakaan gitu. Kalau ada kecelakaan Tapi itu ada komunitasnya nggak sih? teman kita, pamannya itu bisa dibilang jadi relawan ya. Ya, Iya. Relawan apa nih? Relawan yang tadi yang diceritain. Hmm. Memang- kecelakaan. memang harusnya kan ada tenaga medis yang lebih layak. Harusnya. Tapi ya kita berterima kasih kepada orang-orang Dari tersebut. kepolisian juga kan harusnya ada yang Iya, sebagai iya, laka iya. lantas ya. Ya kan, iya benar. Kayak Tapi kayak Bentuk urgensinya begitulah ya. iya kayak kasihan gak sih kalau terlalu lama gitu tuh. Betul. Jadi Jadi tontonan publik, Pak. relawan korban kecelakaan. relawan korban kecelakaan. Dan kebetulan paman temen kita ini ada di perempatan yang Yang pertama. pertama tadi. Rumah gua kan diapit antara dua perempatan. Betul. Rumah perempatan pertama sama perempatan kedua. Iya, Rumah gua oke. di sini. Kecelakaannya itu tepat di sini, perempatan pertama. Mm-mm. Jadi lu juga pernah dengar ceritanya kan? Iya mungkin. Kalau salah diituin aja koreksi aja ya. Hmm. Soalnya gua nggak tahu detail kecelakaannya. Iya. Hmm. Jadi kalau nggak salah sih itu antara mobil dengan mobil lagi atau mobil dengan motor. Oke. Yang jelas si korban ini sampai sampai remuk. Kondisinya, Kondisinya remuk. semuanya, Semuanya remuk. badan-badan. Sebadan. Broken. Pokoknya broken, bener-bener broken. Heeh. Terus, Mungkin ketabrak terus kelindas nggak tahu ya kita. iya ya. terlindas. Terlindas ini. Hmm. Jadi itu posisinya udah remuk banget. Si paman teman kita ini ada di perempatan tersebut. Hmm. Dia bantuin. Bantuin ngambilin potongan tubuhnya. Iya, udah biasa. Aduh, cob nih, Cob. katanya. Diambilin tuh. Hmm. Dan dia tuh nemu mata, Hmm. nemu matanya, tapi dia posisinya keder. Aduh, Bingung. bingung. Iya, ditaruh Gitu. di mana lah ini? Soalnya belum matanya. ada wadahnya. Iya. Ah, Dia matanya takut hilang. Heeh. Si mata korbannya nih. Iya. ah, ah. Ya kantongin lah ke meja. Oh itu my bener itu God. dikantongin. Beneran dikantongin. Oh my god. Ya lanjut dulu. Kemudian Dikantongin, udah nih beres-beres nih. Beres lah. Udah tuh, jobnya udah selesai. Terus beberapa hari nggak lama dari kejadian itu, si paman teman kita ini mimpi. Mimpi tiba-tiba ada seseorang yang ngomong balikin matanya.
balikin matanya Di mimpi. di mimpinya. itu. Oke. Paman kita nggak tahu dong mata Lupa apa ya. dia lupa mata apa ya. Iya. Terus agak siangan ternyata keluarga korban tersebut udah nyari tahu di perempatan itu Iya. siapa yang ituin jenazahnya biar Yang siap. Oke. Langsung ditunjukkan ke rumah Orang paman ini itu. Rumah paman temen lo. Rumah paman temen lu. Dia nanya, Pak maaf waktu kecelakaan itu kan dari keluarga saya aja. Bapak nemu mata enggak ya? Ngambilin mata enggak gitu. Iya ngambil mata enggak ya? Tembus sampai ke keluarga berarti. Ternyata nanti di akhir kita Oh, ceritain iya. gitu. Iya, Keluarganya iya. bisa tahu ya. Terus si bapaknya ini mata apaan ya? Yang korban kecelakaan dia baru ingat, aduh matanya di kemeja. Oh, yang tadi dia Yang dikantongin. itu. Dikantongin. Kebetulan kemejanya masih di kamar mandi belum dicuci. Oke. Masih di tempat cucian berarti. Di rak. Oh, digantung. Iya, iya, Digantung. digantung. Ah. Di hanger kan kamar mandi kan ada Oh. gantungannya itu. Di hanger. Iya di hangernya. Terus. Terus Dia cek, ini matanya masih ada. Oh, Dibalikin ke keluarganya. Nah keluarganya langsung dipukul. Ternyata si keluarganya juga diimpiin juga. Diimpiin juga. Satu keluarga itu diimpiin sama si Ambilin korban mata saya. kecelakaan itu. Ambilin mata saya. Makanya inisiatif si keluarga langsung ke Ke TKP. TKP. Nanyain siapa yang ngambilin nih. Matanya hilang. Gitu. Wow. Ternyata matanya dikantongin pak. Dia sendiri nggak ngerasa ya. Dia lupa. Bukan gak ngerasa lupa. Lupa. Dia udah ngantongin. Terus job kan nyelesain job. Iya. Dianya udah pulang tuh. Langsung Wow. mandi. Mata segede itu, Cok. Mata. Lupa. Bener-bener mata yang Tapi kan kotor. mungkin karena keadaan yang broken tadi dia Iya. banyak kan. Banyak. Sampai sehingga lupa. bentar, ini cerita ada hubungannya nggak sih sama yang penjaga makam? Penjaga makam baru. Jadi penjaga makam gitu ya. Terus Penjaga makam mana nih? Kirain di daerah kita nggak ada kalau di daerah. ya pokoknya ini mungkin ada kaitannya ya. Penjaga makam gitu ceritanya. Kan namanya penjaga makam kan ya kayak ngeronda gitu kan sampai malam sampai betul. pagi gitu. Nah, pas dia lagi ngejaga makam gitu ya. Terus dia ngelihat ada salah satu kuburan baru. Dia ngelihat ada salah satu kuburan baru, di situ ada orang Oke. gitu kan. Namanya kuburan baru biasanya kan pasti dijagain. Dijagain. Kan. Jagain. Mungkin ada sanak saudaranya yang nungguin atau apa. Nah, cuman pas dilihat perilakunya ini aneh. Si yang Penjaga. lagi jaga kuburan baru ini, dia lihat dari pos jaga dia di pos makam dia gitu. Terus dia samperin kan gitu. Nah, posisinya si orang ini nih lagi ngegali kuburan itu pakai tangan. Oke. Jadi lagi gini tuh. Iya. Kayak gini gitu. Terus ditanyakan sama si yang penjaga makam itu, ini. lagi ngapain gitu. Lagi ngapain Mas gitu. Sorry, yang meninggal cewek cowok. Gua kurang tahu kalau itu. Ya pokoknya intinya ditanya gitu kan, lagi ngapain Mas gitu. Terus diem aja. Terus Mas lagi ngapain Mas gitu kan, makin kenceng kan intonasinya karena nggak dihiraukan. Terus dia berhenti. Terus dia nengok, lagi cari mata saya Pak. Oh my. Dan kondisinya Memang matanya nggak mata ada hilang satu. satu. Wow. Lu dapet cerita dari mana? Sekarang. Enggak dong. Enggak dong. Enggak dong. Enggak dong. Sia-sia. Kenapa dia nanya yang meninggal cewek atau cowok kan gitu. Tapi seru banget sih ya Pandora ya emang bener. Tapi memang Pantura itu maksudnya dengan adanya bagus di sini akhirnya kita banyak dapat visibility atau pandangan cerita horor itu bukan hanya dari rumah-rumah angker, rumah sakit. Tapi Pantura juga punya cerita horornya. Dan bisa kita ambil perjalanan pelajaran. Pelajaran, Kalau di perjalanan selalu hati-hati ya. hati-hati, Banyak kejadian. jangan lupa berdoa. Berdoa kepercayaan masing-masing. Dan konsentrasi ketika berkendara. Betul. Betul itu. Oke lah ya, sekarang udah mau jam 1 nih kayaknya kita mau cabut. Iya. Makasih Boy. Thank you semuanya. Yuk. Balik selesai.